Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, alhamdulillah kita kembali bertemu pada konten baca buku. Kali ini buku yang akan saya baca adalah buku yang ditulis oleh Al-Imam Ibnul Jauzi yang berjudul Saidul Khatir. Ya. Itu buku aslinya ya. Buku aslinya ini penerbitnya Maktabah Nazar Mustafa Al-Baz. Sedangkan buku yang di hadapan saya ini, yang saya miliki ini adalah buku terjemahannya yang diberi judul Saidul Khatir, Cara Manusia Cerdas Menang Dalam Hidup. Penulis Imam Ibnul Jauzi, penerjemah Samson Rahman. Penerbit Maghfirah Pustaka Jakarta. Yang saya miliki ini adalah cetakan keempat bulan Juni tahun 2010. Nah, ini bukunya teman-teman. Ya, saya akan membacakan buku ini yakni pada halaman 130 sampai 133 dengan judul Sifat-sifat Allah. Pendapat kaum rasionalis ilmu kalam atau ilmu ketuhanan seringkali sulit ditafsirkan oleh kalangan awam. Begitu pula pendapat-pendapat ulama yang berbeda tentang sifat Allah. Dalam sejarah disebutkan para nabi bahkan sampai melakukan langkah-langkah yang tegas dalam menjelaskan ikhwal ketuhanan Allah kepada umatnya. Hal ini dilakukan karena jiwa manusia itu cenderung kepada hal-hal yang diyakini keberadaannya. Tak kala seorang awam berpegang pada pendapat yang menyatakan bahwa Allah tidak memiliki sifat, ia akan menolak pendapat yang sebaliknya, yaitu adanya sifat bagi Allah. Saat itulah akidahnya perlu dipertanyakan. Ketika ia berpendapat mengikuti pendapat para ulama, peniadaan sifat itu sebagai upaya pemurnian zat Allah dari segala hal yang tidak sesuai dengan ketuhanannya. Sebenarnya orang seperti itu telah menentang pernyataan para rasul yang selalu menjelaskan sifat-sifat Allah dalam dakwahnya kepada kaumnya. Menurut saya, sesungguhnya Allah telah menerangkan bahwa Dia bersemayam di atas arasy. Saat itulah jiwa akan teguh dan yakin akan kebenaran wujud Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kekallah wajah Tuhanmu." Surah Ar-Rahman ayat 27. Tidaklah demikian, tetapi kedua tangannya terbuka. Al-Maidah ayat 64. Allah murka kepada mereka. Al-Fat ayat 6. Allah sangat meridhoi mereka. Al-Maidah ayat 119. Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah turun ke langit pertama dan hati para hamba berada di antara dua jarinya. Sabdanya yang lain menyebutkan bahwa Allah menulis Taurat dengan tangannya dan menulis kitab suci miliknya di atas arasy. Begitu banyak hadis lainnya yang menggambarkan sifat-sifat Allah yang tidak bisa dimuat di sini seluruhnya. Jika hati orang awam dan anak kecil sudah bisa meyakini dengan teguh akan wujud Allah dan sifat-sifatnya, kita cukup menyampaikan firman Allah ini kepada mereka. Tak ada sesuatu yang menyerupainya. As-Surah ayat 11. Saat itulah akan sirna pikiran yang membayangkan Allah menyerupai makhluknya.
Pada tahap berikutnya, lafal ayat-ayat tentang sifat Allah yang mengokohkan keyakinan akan wujud Allah telah tertanam dalam dadanya. Kebanyakan manusia tidak mengerti masalah penetapan sifat itu kecuali dengan hal-hal yang bisa mereka saksikan dan rasakan. Cara memahami seperti yang saya jelaskan tadi akan bermanfaat dan dapat menjauhkan kita dari pendapat yang meniadakan sifat bagi Allah. Adapun orang yang alim, mereka sudah yakin bahwa memang Allah tidak serupa dengan makhluknya dari segala sisi. Bagi mereka, Allah tidak mungkin bersemayam seperti bersemayamnya seorang raja di istananya. Tidak akan sulit baginya untuk mengartikan bahwa apa yang dimaksud dengan membalik hati manusia dengan telapak tangannya adalah pemberitahuan bahwa Allah Maha Kuasa mengubah dan mengarahkan hati manusia. Oleh karena manusia menguasai sesuatu dengan tangannya, ungkapan tersebut digunakan oleh Allah sebagai gambaran tentang bagaimana Allah berkuasa atas hati manusia. Akan tetapi kita tak membutuhkan takwil lebih jauh tentang bagaimana perilaku Allah dengan tangannya dan seterusnya. Kita telah mengetahui pula bahwa Allah tidak mungkin disifati hanya dengan sifat-sifat yang indrawi semata. Sesungguhnya manusia yang paling kurang akalnya ialah mereka yang disuruh oleh Rasulullah SAW untuk menghormati dia, namun mereka tidak mau menuruti perintah tersebut. Dalam sabdanya yang lain dikatakan, janganlah engkau mengadakan perjalanan ke tempat-tempat musuh dengan membawa Al-Quran. Imam Syafi'i melarang para ahli hadis untuk membawa Al-Quran di dalam buntalan-buntalan kain mereka dengan maksud penghormatan terhadap Al-Quran. Ada seseorang yang mengaku ahli ilmu kalam berpendapat, sabda Rasulullah SAW tersebut tidak mengacu kepada Al-Quran dalam bentuknya yang berupa lembaran-lembaran berisi tulisan, namun lebih kepada hakikat atau substansi Al-Quran itu sendiri. Pendapat itu sangatlah bertentangan dengan syariat. Orang yang demikian harus paham maksud syariat dan tujuannya diutus para nabi. Mereka telah melarang apa yang sengaja ditutupi rahasianya oleh Allah. Rasulullah melarang umatnya untuk memperdebatkan masalah takdir. Jika persoalan takdir telah diperbincangkan terlalu jauh, maka diamlah engkau. Dia juga melarang ikhtilaf, karena perdebatan dalam hal-hal yang sifatnya khilafiyah hanya akan menimbulkan sakit hati dan rapuhnya jiwa. Tidak bisa dipungkiri jika seseorang yang membicarakan dan mempersoalkan takdir dan sampai kepada perkataan, dia yang menentukan dan dia pula yang menyiksa, maka akan goyanglah imannya dan ia akan mempertanyakan di mana keadilan Tuhan. Jika orang itu sampai kepada kesimpulan dia belum menentukan dan belum memutuskan, maka akan runtuhlah imannya oleh sebab mempertanyakan di mana letak kekuasaannya. Yang terbaik adalah meninggalkan perbincangan dalam hal itu. Seseorang mungkin akan dengan lantang berkata, ini hanyalah sebuah usaha yang sangat mengekang rasionalitas kita dan memasung pikiran kita untuk mengetahui hakikat, sehingga kita akan terbelenggu taklid. Bagi saya tidaklah demikian. Saya ingin menjelaskan kepada Anda bahwa yang diminta dari kita adalah iman yang utuh dan menyeluruh. Sebaliknya, Anda tidak diminta untuk mengetahui substansi sesuatu ketika akal dan pikiran Anda memang tidak mampu untuk mencapai hakikatnya. Sesungguhnya Al-Khalil Ibrahim memohon kepada Allah, ya Allah, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau nanti menghidupkan orang-orang yang telah mati. Allah kemudian memperlihatkan sosok mayat yang tiba-tiba hidup. Namun dia tidak memperlihatkan bagaimana cara menghidupkannya, karena Ibrahim tidak akan sanggup mengetahui hal itu. Rasulullah yang diutus untuk menerangkan kepada manusia
bagaimana cara beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada mereka. Tidak memperkenankan cara apapun yang dilakukan untuk menyingkap tabir hal-hal yang sengaja Allah rahasiakan. Tidak juga para sahabat. Mereka meyakinkan manusia dengan iman secara menyeluruh. Para sahabat Nabi merasa cukup dengan iman yang menyeluruh tadi, sehingga terasa keagungan Allah di dalam jiwa. Mereka mencegah agar tidak terlintas dalam pikirannya suatu khayalan bahwa Allah menyerupai makhluk dengan firman Allah. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia. As-Surah ayat 11. Malaikat mungkar dan nakir pun di dalam kubur kalau tidak juga akan mempertanyakan secara terperinci keimanan kita. Mereka hanya akan menanyakan secara umum saja, siapakah Tuhanmu, apakah agamamu, dan siapakah nabimu. Siapa yang memahami bagian tulisan ini akan selamat dari akidah kaum Mu'attilah yang menafikan sifat-sifat Allah dan Mujassimah yang menyerupakan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan makhluk. Marilah kita berbaris di belakang kaum salaf terdahulu. Semoga Allah memberi taufik kepada kita. Semoga bermanfaat.